Bagaimana ya? Pengen banget seperti itu dari dulu. Tidak ada perubahan dalam satu malam. Semuanya butuh proses, butuh ikhtiar yang konsisten. Saya pun belum seutuhnya seperti itu. Namun masih dalam tahap belajar dan belajar. Namun, alhamdulillah, sudah merasakan jauh lebih positif dibanding si ayah botak beberapa tahun yang lalu. Ini yang akan saya share, hanya teorinya saja ya. Jangan berharap setelah dengar ini langsung berubah 180 derajat. Yang saya jelaskan hanya untuk mengisi dimensi IQ-nya saja, kecerdasan intelektualnya saja, atau pengetahuan. Untuk apa pengetahuan ini? Apa pentingnya? Untuk dikerjakan secara kontinu, agar pengetahuan ini masuk menjadi kebiasaan ke dimensi berikutnya, yaitu emotional quotient atau pikiran bawah sadar. Mudah-mudahan jauh lebih bagus lagi apabila sampai menembus ke dimensi SQ-nya, spiritual quotient. Baik, secara teori dan pengalaman akan saya share 5 hal ini. Pertama, selalu buka tutup tungku. Masih ingat kan tadi gambarannya tutup panci? Masih ingat? Jadi prakteknya, setiap ada permasalahan, jangan dipendam dalam hati. Apalagi jadi koleksi yang harus dipamerkan ke orang lain. Contohnya, Jeng, tahu nggak kemarin, suami aku jahat banget loh Jeng. Gak ngasih uang belanja coba. Temannya dengar gitu, nggak mau kalah. Enak Jeng, kalau cuma nggak ngasih uang belanja. Lebih parah Jeng, nggak pulang 3 hari Jeng. Terus, teman di sampingnya malah pengen jadi pemenang dalam persaingan tersebut. Yah, cuma nggak pulang 3 hari aja, udah kayak gitu. Nah, itu mah biasa aja. Aku mah udah 3 tahun nggak pulang suami aku. Wah, emang ada masalah apa, Jeng? Segitunya sampai pisah ranjang 3 tahun, Jeng? Kerja di Arab, jadi TKI. Bukan berarti selalu buka tutup tungku itu selalu dicurhatin ke semua orang ya. Tapi lepaskan, ikhlaskan, maafkan. Kalaupun butuh orang lain, pilih teman-teman yang benar-benar bisa dipercaya. Siapa yang paling bisa dipercaya di dunia ini? Ada nggak? Dialah yang maha mendengar dan maha melihat apa yang hati kita rasakan. Ceritakanlah semuanya pada dirinya dalam kesunyian malam. Doakan orang yang Anda ceritakan itu. Setelah itu, lupakan. Anggap itu pelajaran yang paling berharga. Release, forget, and forgiveness. Ya sih ya, udah saya coba hal itu, tapi tetap aja ganjel di hati. Nah, makanya perlu ada latihan khusus dan pendampingan agar lebih efektif proses release, forget, dan forgiveness. Yang kedua, jadikan ekspektasi menjadi apresiasi. Kenapa kita selalu kecewa? Karena ekspektasi kita tidak sesuai dengan kenyataan. Benar nggak? Ekspektasi kita anak bisa makan sendiri, tapi kenyataannya anak mau makan aja susah. Akhirnya diri ini menjadi kesel kan? Karena kenyataannya jauh dari ekspektasi tadi. Solusinya gimana? Jadikan ekspektasi ini berubah menjadi apresiasi. Jangan terus mikirin saya mau apa, tapi berpikirlah apa yang sudah saya dapatkan. Contohnya yang tadi, alhamdulillah. Segini juga anak masih mau makan walaupun cuma 3 suap. Nanti lagi akan saya coba dengan strategi yang lain. Nah, gitu dong. Kesel nggak kalau kayak gitu? Enggak, insya Allah. Contoh lainnya, misalnya ketika mengharapkan suaminya ngasih uang belanja 1 juta nih sehari, pengennya 1 juta, tapi dikasihnya cuma 200.000. Jadikan ekspektasi jadi apresiasi. Alhamdulillah segini juga dikasih 200.000, lumayan. Coba kalau nggak dikasih banget, bisa kayak gitu? Maka biasakan setiap hari membuat jurnal syukur sebelum tidur. Apa yang sudah Allah berikan hari ini kepada saya dan keluarga saya. Walaupun kelihatan hari ini kepada saya dan keluarga saya. Walaupun kelihatannya kecil dan sepele,
Misalnya, alhamdulillah hari ini bisa makan sama daging ayam. Alhamdulillah hari ini anak-anak sehat. Alhamdulillah tadi ada tamu ke rumah buat cemilan buat anak-anak, dan sebagainya. Silahkan dicoba. Yang ketiga, tidak ada anak nakal yang ada orang tua kurang ilmu. Setiap manusia diciptakan di dunia ini udah melewati hasil uji lab, quality control, kontrak perjanjian yang sangat rumit. Kami biasa menyebutnya masterpiece. Manusia itu adalah masterpiece-nya Allah. Siapapun manusianya adalah maha karya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat sempurna. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa manusia itu dilahirkan dalam kondisi fitrah alias suci. Hanya orang tuanya lah yang menjadikannya Nasrani, Yahudi, bahkan kosong. Ketika lahir, anak itu seperti kaset kosong. Mungkin ayah bunda sering dengar hal ini. Sekarang setelah 6 tahun kok pasti dengar kaset itu bunyinya keras ya, kayak lagu rock. Ya jangan salahkan kasetnya, jangan salahkan anaknya. Itu adalah hasil kaya rekaman dari orang tuanya selama 6 tahun. Jadi setiap anak berbuat aneh-aneh, jangan pernah menyalahkan anak. Dan bahkan memberikan stigma atau cap nakal. Astagfirullah. Tapi harusnya dibalik pertanyaannya. Apa yang sudah saya ajarkan kepada anak ini sampai mereka seperti itu? Apa yang sudah saya contohkan dalam kehidupan sehari-hari sampai anak saya seperti itu? Coba flashback. Pernah nggak keceletot, ngumpat-ngumpat di depan anak, bertengkar dengan suami, bertengkar dengan istri depan anak, marahin mereka, memberikan stigma, cerewet kamu, berisik kamu, berisik kamu. Pernah nggak? Jika Anda masih berpikir menyalahkan orang lain, maka Anda tidak akan tumbuh menjadi orang tua yang lebih baik. Hanya bisa menuduh, dan mencari kambing hitam aja. Sampai kapanpun gak akan ada solusi. Maka, oleh karena itu, terus upgrade diri kita. Ketika anak Anda susah makan, itu artinya kita harus mencari ilmunya dan metode yang terbaru. Saya sering mengatakan bahwa ketika diri Anda stres, artinya Anda kurang ilmu. Solusinya, ya cari ilmu. Loh kok gitu ya? Coba ingat-ingat, dulu pas masih SD, kita diberi soal perkalian. Wah, pusing kan? Wah, pusing ini 6 kali 5, 7 kali 8, 2 kali 11. Wah, pusingnya setengah mati. Tapi coba ketika kita sudah SMP, diberi soal yang sama, kok nggak pusing ya? Malah mesem-mesem. Ini aja, cetek nih. Itu bukan karena umurnya sudah bertambah, tapi karena kita sudah memiliki ilmu untuk menjawab hal itu. Benar nggak? Begitupun dengan tingkah laku anak kita. Jika Anda sudah memiliki ilmu dan jawabannya, maka tidak akan stres. Yang ada hanya mesem-mesem. Kayak di sinetron-sinetron. Saya kasih jurus 5 dan jurus 3 nih. Kalau ini, saya kasih jurus 1 dan jurus 7 nih. Insya Allah bisa. Keren kan? Yang keempat, bereskan masalah masa lalu Anda terlebih dahulu. Tadi di awal saya sudah singgung bahwa seringkali kita emosian ini karena memang dulunya dididik dengan pola asuh. Sehingga seringkali jadi pembenaran. Ayah seperti ini itu dulu juga dididik oleh kakek nenek kamu seperti ini. Makanya ayah jadi kuat, kuat ngegasnya, kuat marah-marahnya. Itu artinya sebagai orang tua, diri kita pun belum beres sebetulnya. Setuju? Kita dipaksa menjadi dewasa setelah menikah dan memiliki anak. Padahal banyak api, banyak uap panas di dalam pikiran bawah sadar kita yang bisa berpotensi untuk meledak suatu saat. Kita setiap hari hidup dari satu masalah ke masalah berikutnya. Yang kemarin aja belum selesai masalahnya, harus menghadapi masalah yang baru. Akhirnya, tumpukan-tumpukan emosi ini mengendap, bahkan mengerak berpuluh-puluh tahun lamanya. Solusinya harus dikuras.
dikeluarkan sedikit demi sedikit seperti halnya panci yang tertutup tadi. Jika panci sih tinggal angkat tutup pancinya ya. Tapi jika diri manusia perlu masuk ke dimensi unconscious mind tadi, pikiran bawah sadar. Ini perlu metode dan latihan khusus. Bahkan jika sudah berat, perlu bantuan profesional seperti terapis, konselor, atau seorang coach. Ada beberapa kasus yang kami tangani sampai mudah panik, gelisah, sulit tidur, ngehayal terus, depresi, bahkan gangguan mental. Kalau udah begini, harta udah nggak kerasa habis buat pengobatan. Namun untuk yang ringan-ringan atau yang sedang-sedang, insya Allah bisa dilakukan secara mandiri dengan metode khusus yang lebih ekonomis, asalkan memiliki tekad, semangat yang kuat dan konsisten. Yang kelima, things don't change, we change. Semua yang ada di luar diri kita tidak akan bisa kita rubah, kecuali diri kita yang berubah. Ini yang sering membuat kita sakit hati, stres, kecewa berat, karena kita mengharapkan orang lain sesuai dengan keinginan kita. Pasangan saya dari dulu nggak pernah pengertian. Anak saya dari kecil sampai sekarang remaja nggak pernah berubah. Mertua nggak pernah berubah. Kok nggak berubah-berubah ya orang? Selalu mengharapkan orang lain berubah untuk kita. Padahal itu bukan wewenang kita. Itu bukan domain kita. Gambarannya gini, Anda sebagai hansip nih, hansip DRT. Tapi obsesinya ingin bisa mengamankan Indonesia. Padahal kan wewenangnya, domainnya cuma mengamankan wilayah RT itu aja kan? Benar nggak? Begitupun dengan diri kita. Inginnya bisa merubah orang lain. Padahal wewenang kita, domain kita yang bisa kita lakukan hanya bisa mengubah diri kita sendiri. Bahkan anak kita sekalipun tidak bisa kita rubah. Hanya Allah dan dirinya yang bisa, bukan Anda. Tidak penting berubahnya, namun yang lebih penting adalah ikhtiar kita untuk berusaha. Saya ulang, tidak penting berubahnya, namun yang jauh lebih penting adalah ikhtiar kita untuk berusaha. Karena sebetulnya pahala yang kita inginkan bukan ada di perubahannya, benar nggak? Namun di seberapa banyak ikhtiar yang kita lakukan. Bahkan Nabi pun ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk merubah umat, bukan. Namun hanya untuk menyampaikan saja, itu aja. Jadi ketika pasangan Anda tidak saja berubah menjadi lebih perhatian, dibalik pertanyaannya, apa yang diri ini harus perbaiki agar lebih perhatian para pasangan? Jika sudah dicoba misalnya memperbaiki diri, tapi pasangan nggak berubah-berubah, ya tinggal ikhtiar lagi, dapat pahala kan? Apalagi yang harus saya benahi dalam diri ini untuk memperbaiki diri ini. Terus dan terus dan terus. Akhirnya tidak terasa diri kita ini sudah naik level di atas.